Halo, assalamualaikum. Hari ini Mimin ada di kandang Omah Mbak lagi ya. Kali ini Mimin mau mensepil kandang karena ada pertanyaan dari sahabat Omah Mbak. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Ketemu lagi ini, mudah-mudahan iya. kondisinya bagaimana nih? Lama nggak upload ya, Pak ya? Ya, sehat walafiat ya, mudah-mudahan ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Iya, kemarin itu ada pertanyaan ya dari teman saya, Pak Iya. Topan. Mas Topan. Ini untuk mensepil kandangnya. Di sepil kandangnya mungkin ukurannya ya, Pak? Iya, siap. Oke. Jadi ini sini teman-teman ya. Kita sebenarnya ini tadi mau saya rubah juga ya untuk selat bawahnya. Rencananya ini memang saya sedikit ada perubahan, saya menggunakan selat ini ya teman-teman, dari selat plastik ini daya tahannya cukup kuat ini, makanya kenapa kok saya coba beralih ke selat ya. Daya tahannya kuat, mungkin bisa sampai 5 tahun 6 tahun ya, dibandingkan kita pakai kayu ini ya. Oh gitu. Ya. Plastik ya, Pak. Ini plastik tapi kuat ini, Bu. Tidak gampang tidak gampang kepleset. Kepleset itu dombanya ndak. Ini aman ini. Ini aman ini. Ini banyak kok ya dari peternak-peternak semuanya sudah mulai beralih ke selat. Selat. Ya. Apa selak? Selat namanya, Pakai selat. Selat ya, pakai T ya. Ini murah ini teman-teman. Berapa? Ini ukurannya ya, ukurannya itu sekitar 50 ya. 50 ya teman-teman ya. Ya, 51. Ini kemudian panjangnya 100. 1 meter. 1 kali 100. Ya. Ini kena harganya 120.000 aja ya teman-teman. 120.000. Ya, 120.000. Ini kebetulan stoknya juga banyak ini. Makanya ini nanti sedikit-sedikit saya pengen menggunakan selat ini dari kandang ini, agak sedikit saya renovasi. Tapi kalau teman-teman pengen anggarannya mungkin dari petani ataupun peternak awal, Pak, ini kalau pakai selat mungkin belum bisa lah harganya ini, makanya kita kasih tahu mungkin contoh-contohnya saja ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ini mungkin kita pakai selatnya selat kayu reng ya. Untuk ukuran rengnya itu, ukuran rengnya kita pakai yang 5 cm ya untuk lebarnya ini. Oh iya ya. Ini 5 ya. Kemudian ini untuk lubangnya ini, untuk lubangan kotoran ini ya, ini 1 jari aja ya. Jangan terlalu lebar ataupun sempit. Nanti yang ditakutkan apa? Ketika terlalu lebar itu kaki domba bisa Kejengklok. Masuk ke lubang itu. Kalau terlalu kecil kotorannya tidak bisa keluar. Makanya ukurannya pakai 1 jari ya teman-teman ya. Kemudian untuk apa ini? Apanya? Palungan pakan. Palungan pakan itu ketinggiannya berapa ini? Kalau palungan pakan idealnya itu ukurannya cuma 35 aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu bawah ataupun terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu resikonya biasanya domba itu gampang beroyongan ya, keluar apa itu? Ya, kayak hemoroid, keluar benjolan di duburnya. Jadi ukurannya cuma 35. Kemudian antara palungan ini ya, ini tadi kan ketinggian palungan. Untuk kepala ini ya, untuk kepalanya kita cuma 21 ya. 20 boleh lah. Itu semua bisa masuk kepala. Ini kepalanya sudah bisa masuk semua ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu nanti dombanya bisa masuk ke palungan pakannya. Kemudian ketinggiannya ini, ketinggian antara lantai pijakan sama ketinggian atas itu cukup 84 saja atau 85 lah. Ini sudah, jadi domba itu tidak beda sama kambing ya. Kalau kambing kan biasanya dia sering loncat-loncat. Kalau domba ini dia tidak terlalu, yang penting jangan terlalu tinggi. Untuk ketinggiannya sekitar 80-an 5 ini tadi sudah cukup. Kemudian kenapa kok kita buat
pakannya ini Bu. Nah ini kan seperti kayak gini kan, jadi pakan dari domba dari sini bisa makan, dari sebelah sana pun juga bisa makan. Kita menghemat, namanya menghemat tempat. Nah jadi antara palungan domba yang kanan sama kiri, jadi kedua-duanya ketika kita kasih makan di tengah ini, domba bisa makan dari kanan maupun kiri. Ini tempat makannya. Lah untuk tempat minumnya di mana, Pak? Ya ini kalau tempat minumnya kita ada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini seperti kayak gini tempat minumnya. Jadi ini untuk minum sama ya teman-teman, bisa gitu ya. dibikin dua. Bisa minum sisi sana sama sisi sini. Sisi kanan sama sisi kiri. Oh gitu. Tapi kok tempat minumnya sedikit ya? Nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Jadi kan setiap plong ini kan ada. Sini ada, sebelah sana ada, semuanya ada. Aman iya, jadi. sih, aman. Itu ya. Iya. Tapi kira-kira aman ya Pak ini? Maksudnya kok nggak masuk-masuk ya dia? Enggak, makanya ini tadi kan saya pesennya kan kalau tempatnya kepalanya itu jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi domba itu terkadang masih bisa lompat ke sini. Iya. Nah, ke tempat makannya. Ini tadi ketinggian apa ini? Ketinggian dari sini ke sini. Dari lantai ya, dari lantai ke atas itu sekitar 85 aja sudah cukup. Kepotong untuk selatnya ini tadi, jadi ini untuk pijakan untuk tempat bulunya makan itu 35 sudah cukup. Kemudian untuk palungan sama ininya 21 aja sudah cukup di kepalanya. Oke, biar gak hemoroid broyongan. Ya, biar tidak hemoroid, tidak broyongan. Kalau terlalu tinggi broyongan itu tadi, kalau terlalu rendah biasanya juga kesulitan, apalagi dombanya yang besar-besar. Ya, jenis saya yang besar kayak itu aman ya, dia nggak nunduk gitu. Enggak, aman itu, kalau domba itu aman, jadi dia akan tetap bisa makan aman. Si bule aman, si bulenya aman. Lalu apalagi tips untuk teman-teman yang mau bangun kandang, selain pakannya yang perlu diperhatikan, lalu inovasi, jadi biar nggak makan tempat banyak seperti ini, dari sana bisa makan, dari sini bisa makan, lalu apalagi? Ya, yang jelas kita itu kalau anggarannya pas-pasan ya kita buat seminimalis mungkin yang untuk menghemat biayanya ya mungkin kebanyakan kalau dari selat kan lumayan mahal, memang mahal, tapi kan kualitasnya bagus. Kalau kita menggunakan kayu, nanti kayu apa sih yang mungkin bisa lebih murah, bisa dipakai kan seperti kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan kayu. Lalu nih Pak, saya tanya, untuk renovasi kan pasti sudah ada toh, ini nanti harus direnovasi, itu berapa tahun sekali untuk merenovasi ini? Maksud saya kan mesti ada yang rusak. Ya, jadi kalau kita pakai kayu itu kemungkinan itu daya tahannya bisa 1 tahun, mungkin maksimalnya 2 tahun. Kayu ya itu nanti mungkin sedikit nyulami, katakanlah itu mengganti yang mungkin sedikit rusak, ceklek dan lain-lain patah itu ya, nanti bisa diganti dengan yang baru. Sebenarnya kalau pakai ini enggak ada renovasi ya, kira-kira betul nggak? Iya, kalau ini wah sampai puluhan tahun aman ini, tapi kan harganya kan awalnya memang, kalau awalnya memang biayanya banyak, otomatis kan mungkin bisa nyicil ya Pak, beli sedikit, barangnya lebih bagus ya, lebih mungkin ya bisa nyicil sedikit itu ya. Itu kan kandangnya ini tadi ya, itu tadi mohon maaf Bu, untuk pakan, kemudian untuk minum, kemudian jarak kotoran ya, untuk biar bisa keluar ke dalam. Nanti untuk ketinggiannya supaya itu apa ya, maksudnya apa, panggungnya berapa Pak ya, nanti mungkin bisa dibuat pondasi ya, pondasi bisa pakai gorong-gorong ataupun nanti bisa dicor atau mungkin bisa pakai kayu ya, yang penting intinya bisa kita
keluar masuk ngambil kotoran. Oh Itu iya. aja. Kalau terlalu pendek untuk ngambil kotoran juga susah. Ya, Masih. kalau terlalu tinggi itu juga susah. Mungkin panggungnya bisa 1 meter atau 110 ya, 120 juga boleh. 110 aja sudah 110? cukup. Ya, 110. Ini panggungnya. Ini panggung dari bawah, Dari bawah ke atas. lantai ini dari tanah ya, dari Mm-mm. tanah sampai ke reng ini. Sampai ke reng pijaan domba ini mungkin 110 sudah cukup. Ini sudah bisa untuk kita berobos Oh, iya, ngambil kakek saya ya duduk no. ngambil kotorannya, atau mungkin bisa ditinggikan lagi juga boleh. Oh, iya. Nanti tergantung teman-teman caranya bagaimana supaya itu kita ngambil kotorannya mudah, itu aja sih. Iya. Oke. Iya. Ada lagi mungkin apalagi Pak tips-tipsnya dari Pak Hendrik. Kalau tips saya sih, kalau untuk membuat kandang satu ya, itu disiapkannya anggarannya dulu ya, budgetnya berapa, nanti bisa menyesuaikan di situ. Kemudian yang keduanya, kalau untuk selat yang menggunakan kayu ya, itu kita bagusnya pakai kayu mauni ataupun kayu juar, itu kan harganya nggak terlalu tinggi, itu kuat untuk domba. Kemudian kalau kita ngomongin masalah selat ya, pakai selat yang ini, Oke. yang hijau ini bagus Cuma nggak dibandingkan dengan selat yang warnanya putih. Kalau warnanya ada. putih itu ada Bu, Bening banyak ya, putih bukan bening, Oh, putih ya. Banyak komplainan dalam arti daya tahannya tidak terlalu kuat, akhirnya beralih ke semua ke hijau ini. Dan yang putih itu apa ya, menurut dari teman-teman peternak sih licin juga, gitu. gampang domba itu mudah Jatuh. jatuh. Oh. Itu. Terus nih, pasti kan kalau pemula kan pasti tanya, kira-kira ini kan los ya Pak ya? Maksudnya kan nggak ada pengamannya lagi cukup segini. Ini kira-kira sebenarnya butuh nggak sih Pak? Kayak tutup, kalau kita lihat di sebelah sana itu kan kosong toh, iya toh? Oh, pager Pager, ya, pager. nggih. Nah itu aman nggak sih kira-kira? Ya, Butuh atau enggak? ya harus tergantung pakai itu? dari masyarakatnya, tempat beliaunya dari peternak itu tinggal ya. Kalau selama itu tempatnya tidak ada yang resek ataupun jahil, itu ya nggak apa-apa sih. Nah, kalau ada yang resek ya mohon maaf, terkadang dilemparin makanan apa sama mungkin tetangga yang mungkin kita kategorikan apa itu syirik atau apa, itu kan bisa saja. Tapi kalau di sini alhamdulillah Aman. masyarakatnya Aman, baik-baik semuanya, nggak seperti kayak gitu. Nah, kalau dirasa seperti kayak gitu ya, ada yang ya saran saya ya tetap dipager ya teman-teman, meskipun pagernya dari seng ya. Kalau anggarannya kecil ya dibuat seng aja atau bambu, itu Kalau sudah anggarannya cukup. memadai mungkin dibikin Ya, apa gitu nggih. ya. Kalau anggarannya memadai ya wis dibuat pagar ya, pagar-pagar biasa bataku, itu aja sudah cukup sih. Kalau di sini aman. Kenapa tidak saya pagar ya, itu tadi ketika ventilasinya Bu, di sini kan belakang sawah, jadi bisa Ganti udara. ganti aura ya. siklusnya lebih enak lah, Oke. lebih dingin. Jadi mungkin untuk kesehatan domba juga bagus ya, karena kan dapat langsung matahari langsung. Ya, Kalau ditutup benar. nggak bisa matahari. Biasanya malah ungkep. Mungkin itu juga akhirnya berbau. salah satu tips ya Pak ya, kalau sinar matahari bisa Ya. masuk juga. Nanti kalau teman-teman mungkin atapnya bisa dibuat nutup, ataupun nanti bisa kan ada itu gavalumnya, mungkin cahaya bisa masuk, bening, gavalum bening. Oh, itu iya. bisa nanti digunakan. Yang penting cahaya bisa masuk ke kandang, itu lebih bagus. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, pada intinya Omah Mbek menyediakan segala macam kebutuhan ternak ya, meliputi mungkin nanti selat ya, kemudian ada mineral blok, kemudian ada alat ukur domba,
ada timbang domba, kemudian ada obat-obatan, banyak lah. Nanti makanya dari teman-teman kalau menginginkan atau lagi memerlukan ya, nanti bisa chat ke admin yang pastinya harganya persaudaraan. Jadi gitu aja ya teman-teman, buat kalian peternak yang mau info tentang selat, tentang susu, tentang obat, tentang mineral block, nanti bisa langsung chat di admin Om Angga. Segitu aja teman-teman video hari ini. Tetap stay tune ya di medsos kita, follow TikTok, akun Facebook, YouTube, komen sebanyak-banyaknya, juga share video sebanyak-banyaknya. See you next time, bye bye, assalamualaikum.